Saudara, kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto 22 Januari lalu menaikkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dalam keputusan ini, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Efisiensi anggaran hingga 306,7 triliun rupiah ini meliputi penghematan anggaran di semua kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah, serta efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar 50,5 triliun rupiah. Dan sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, kementerian dan lembaga diminta menghemat anggaran hingga 256,1 triliun rupiah. Lalu pos apa saja yang kemudian akan dipangkas? Pos yang paling besar untuk diefisiensikan adalah belanja alat tulis kantor atau ATK yang harus dihemat hingga 90%. Berikutnya kegiatan seremonial diefisienkan hingga 56,9%. Lalu pos rapat seminar dan sejenisnya, kajian dan analisis, lalu diklat dan sewa gedung kendaraan serta peralatan. Lalu berikutnya ada penghematan di pos lisensi aplikasi, jasa konsultan perjalanan dinas, pembelian peralatan atau mesin, dan juga pos infrastruktur. Saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut langkah penghematan anggaran atas instruksi Presiden tak akan mengubah postur APBN. Tapi kan nanti kita juga akan sampaikan ke DPR pada saat nanti kan pergerakan kami dari Inpres insya Allah enggak, karena kan itu melakukan dinamika dari belanja saja, tapi dari proyeksi penerimaan dan kemudian bagaimana eksekusi belanja itu kan yang biasanya nanti kami sampaikan dalam laporan semester ke DPR. Informasi selanjutnya datang dari pemerintah India, saudara, yang memotong tarif pajak penghasilan atau PPh perorangan. Hal ini dilakukan untuk memacu daya beli kelas menengah. Pemerintah India melalui Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman bilang keringanan pajak salah satunya demi memperkuat daya beli kelas menengah di India. Pemerintah India memberikan insentif pajak 1 triliun rupiah atau setara 188 triliun rupiah kepada kelompok kelas menengah. Nantinya warga berpenghasilan hingga 1,28 juta rupiah atau sekitar 240 juta rupiah per tahun akan bebas PPh. Reformasi pajak ini meningkatkan jumlah warga yang tidak membayar PPh menjadi 60 juta orang. Langkah ini diklaim demi menopang pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi, tabungan, dan juga investasi. Are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. Saudara, seusai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Rawamangun, Jakarta Timur untuk mengecek langsung di sekolah. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.